tanpa panjang lebar lagi ya Mas, langsung saja kita mulai sesi seminarnya hari ini, di mana kita akan membahas tentang topik Data Engineering, Future of Data Roles, di mana saya perkenalkan dulu ini Mas Koirudin MK ini adalah seorang data engineer dari Data Ins, dan nanti Mas Koirudin yang akan berperan sebagai narasumber kita di dalam mengeducate kita, memberikan knowledge kita tentang apa itu data engineer. Oke, tanpa panjang lebar, silahkan Mas Koirudin, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjelaskan Mas, monggo. Oke, perlu kenalan dikit lagi ya. Saya Koirudin MH. Di sini saya sebagai data engineer ya di Data Ins gitu, atau Global Data Inspirasi. Global Data Inspirasi itu salah satu unit bisnisnya UGM gitu ya, di bawahnya Gamma Techno Group gitu, kalau teman-teman pada tahu tentang Gamma Techno gitu. Di sini saya akan lebih ke diskusi gitu ya, diskusi tentang data engineering gitu, tentang biar teman-teman pada paham tentang apa itu data engineering, terus proses-prosesnya seperti apa yang ada di dalam data engineering gitu, terus role-nya apa aja juga yang ya nanti kita bahas bareng gitu ya. Mungkin di sini materinya nggak terlalu banyak gitu. Untuk materinya lebih banyak mungkin nanti bisa dihubungi ke Sadasa gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita bahas dulu apakah itu data engineering gitu. Data engineering itu seperti halnya kita memproses proses data itu dari mengumpulkan datanya, terus kemudian mengolah datanya, dan data itu bisa diolah atau digunakan oleh stakeholder lainnya gitu, seperti data scientist atau data analis gitu ya. Kalau kita analogikan gitu, misalkan kita punya kotak mainan gitu ya, satu kotak mainan yang gede gitu, banyak, terus kita mau masukin mainan gitu, kayak misalkan kita punya Lego, kita punya mainan lain gitu, orang-orangan atau apa gitu. Nah, semua mainan kecil-kecil itu kita simpan di kotak yang gede tadi. Nah, terus kemudian di kotak itu kan datanya akan bercampur gitu ya, satu dengan yang lainnya. Terus kemudian kita pengen membuat satu Lego untuk mobil pemadam kebakaran. Nah, untuk dapetin mobil pemadam kebakaran kan kita perlu ngumpulin Lego yang berwarna merah gitu misalkan, terus ada tangganya, terus ada sirene, ada roda, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, terus kemudian dari ketika datanya udah dikumpulkan, ketika mainannya udah dikumpulkan, kita bisa melakukan nge-build dari yang udah dikumpulkan tadi jadi sebuah mobil pemadam kebakaran. Nah, proses yang tadi di awal kita punya kotak mainan, terus kemudian menjadi satu data menjadi bentuk mainan mobil pemadam kebakaran. Nah, itu adalah proses data engineering gitu. Nah, kalau di big datanya sendiri itu kotak mainan yang kita miliki tadi, yang berisi kumpulan Lego, kumpulan mainan, yaitu kita sebut sebagai big data. Nah, terus proses untuk menjadikan satu mainan mobil pemadam kebakaran tadi itu adalah proses data engineering-nya. Nah, ketika udah jadi mobil pemadam kebakarannya ini, itu sama halnya kita di data engineering itu kayak
outputnya gitu. Kalau dalam real case-nya itu bisa dalam bentuk grafik ya, grafik pie chart atau bar chart. Nah, outputnya yang semacam ini adalah output dari kegiatan data engineering tersebut. Nah, kalau dikaitkan dengan adanya big data, ya big data merupakan alasan adanya data engineer. Tanpanya data engineer itu tidak begitu penting gitu ya. Teman-teman kalau misalkan di penjelasan saya kurang jelas atau mau interrupt itu boleh ya. Mungkin bisa di open mic gitu ya, Mas? Iya. Monggo itu. Untuk teman-teman Nah, yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung raise hand pakai feature itu atau bisa langsung masukkan pertanyaan di kolom chat gitu. Oke, ya. Ya, monggo Mas, lanjutkan saja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya di data engineering gitu lah. Itu merupakan sekarang tuh lagi banyak dicari gitu ya, karena data analis atau data science itu kan ya kemarin tuh kalau istilahnya, kalau saya menganalogikan, mereka itu tidak bisa mengenerate suatu laporan atau suatu output itu tanpa adanya data. Nah, untuk memperoleh data ini kan kita perlu adanya teknik gitu ya, teknik untuk dapetin data. Nah, tekniknya itu untuk dapetin data itu yang disebut data engineering. Nah, terus kemudian kalau kita mau bedah apa sih bedanya dari masing-masing role tadi, ada data engineer, data science, data analyst. Kalau data engineer itu kita banyak membuat konstruksi, mendevelop dan melakukan testing untuk melakukan perawatan arsitektur manajemen data gitu ya. Nah, di sini itu main behind-nya of data set gitu ya. Jadi kalau di data science itu kan kalau mengolah data ya harus ada data set-nya. Nah, untuk dapetin data set yaitu dari data engineer. Nah, terus kemudian di role-nya data engineer itu kita juga diharapkan untuk bisa mengakuisisi data. Akuisisi data ini bisa dari sisi internal perusahaan gitu misalkan, atau dari sisi eksternal. Kalau misalkan dari sisi internal, yaitu mungkin data transaksi, data masternya perusahaan tersebut gitu, kayak data karyawan, data penjualan gitu. Nah, terus kalau misalkan dari eksternal, mungkin kalau yang sekarang ini banyak yang menganalisa tweet gitu, terus menganalisa tweet untuk sentimen satu produk gitu. Nah, itu prosesnya itu kita bisa mengakuisisi data dengan cara melakukan crawling gitu ya. Mungkin teman-teman yang basicnya data science itu kan juga bisa menganalisa selain dari sentimen Twitter gitu, juga dari TripAdvisor gitu misalkan, atau dari data-data marketplace. Nah, itu untuk proses akuisisi data. Terus kemudian role-nya di data engineer itu kita juga diharapkan untuk mampu membuat transformasi data atau yang biasa disebut dengan extract, transform, load gitu ya, ETL gitu. Terus selain itu kita juga melakukan perawatan data lake dan data warehouse. Nah, untuk perbedaan antara data lake dan data warehouse nanti kita akan diskusi lebih detail lagi di slide-slide berikutnya. Kalau yang di data engineer itu mostly tentang engineering gitu ya. Ya banyakkan dari kita itu data engineer atau lebih ke IT infrastruktur dan pemrograman gitu ya. Terus kemudian untuk yang data science itu kan mostly statistik ya, yang orang paham tentang statistical data gitu. Nah, terus kalau data science itu ya teman-teman udah pada paham ya, yang mungkin mengolah data
yang sudah dikumpulkan oleh data engineer, apakah data memiliki peluang baru dari data yang telah dikumpulkan gitu. Terus role-nya juga bisa membuat model dengan machine learning gitu, membuat pattern-pattern yang dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Selain itu juga bisa membuat feature dari data warehouse. Terus kemudian bisa melakukan explore data untuk menemukan pola tertentu gitu. Bedanya lagi kalau yang data analis itu mencari insight dari data historical. Terus kemudian ketika ada bisnis pengen tahu strategi apa sih yang cocok untuk produk ini, untuk campaign ini, nah itu data analis akan mencoba mengambil datanya dari data engineer gitu yang sudah dikumpulkan itu, terus bisa merumuskan untuk strategi campaign ini bisa pakai metode ini gitu, menggunakan pendekatan ini gitu, biar produk yang akan campaignkan, yang akan dikampanyekan itu lebih bermanfaat gitu ya, tanpa ada pemborosan gitu. Terus data analis juga biasanya membuat laporan dan membuat dashboard dari data-data yang ada di data engineer gitu. Terus kemudian bisa mengembangkan data visualisasi gitu ya. Terus mengolah data, membuat kesimpulan dan membuat visualisasi sehingga dari data tersebut dapat menjadi sebuah insight baru. Nah, itu kurang lebih perbedaan antara data engineer, data science, dan data analis gitu. Terus next selanjutnya, di data engineer sendiri itu ada yang namanya data pipeline gitu ya. Data pipeline itu kayak memecah-mecah data menjadi beberapa bagian untuk bisa dimanfaatkan datanya. Nah, contoh sederhananya sih mungkin kita bisa menganalogisasikan dengan beras gitu ya. Misalkan kita punya beras itu sebagai data mentah gitu. Terus kemudian beras itu dimasukkan ke pipeline. Pipeline-nya di sini adalah rice cooker gitu ya. Data masuk ke rice cooker, terus kemudian di rice cooker tersebut kan akan dimasak sampai menjadi sebuah nasi gitu ya. Nah, output-nya dari nasi itu kan bisa langsung dimakan, atau nasi itu bisa diolah menjadi bubur, atau bisa diolah lagi menjadi nasi goreng gitu ya. Nasi goreng, Mas. Iya. Oke. Nah, prosesnya di sini pipeline-nya itu kan setelah jadi nasi gitu ya, datanya itu bisa diolah dari data mentah itu ya, data beras itu jadi nasi, itu kan dipecah-pecah, bisa jadi nasi langsung dimakan, bisa nasi untuk nasi goreng, bisa jadi nasi untuk bubur gitu ya. Ini proses kalau di sini adalah tahapan pemrosesan data mulai dari sumber data hingga data tersebut dapat dimanfaatkan gitu ya. Dari beras tadi bisa dimakan dalam bentuk nasi biasa atau nasi yang sudah diolah gitu. Nah, tahapan di sini itu penting kenapa? Karena agar informasi itu tidak tercecer kemana-mana. Ya, terus kemudian keputusan dari bisnis itu kadang juga bisa didapatkan dengan mudah karena informasi dari data yang diolah tadi sudah tersedia kapanpun dibutuhkan gitu. Terus kemudian untuk produktivitas menjadi lebih baik karena tidak harus dihimpun dari banyak orang atau sumber ya dari berbagai sumber gitu ya. Kan kadang kalau di perusahaan itu untuk
dapetin misalkan insight tertentu gitu harus disuplai dari macam-macam data source gitu ya. Nah, dengan adanya data pipeline ini diharapkan tidak banyak data yang tidak banyak orang yang harus mengambil datanya. Jadi cukup dari data pipeline tersebut. Terus kalau di perusahaan itu juga bisa mengurangi risiko keamanan data gitu. Karena kalau misalkan datanya masih gelondongan gitu ya, dalam bentuk data lake gitu, ya atau data warehouse gitu ya, keamanan datanya masih terlalu terbuka gitu ya. Jadi kalau udah terpipeline, udah terbagi-bagi gitu, data untuk A misalkan, data untuk penjualan B, data penjualan C gitu udah terbagi sendiri-sendiri. Nah, kalau dipisahkan atau dikelompokkan gitu berdasarkan jenisnya, itu ada data raw data gitu ya, raw data yang tadi kita analogikan sebagai beras gitu ya. Jadi raw datanya itu ada beras gitu. Nah, processed data, kemudian ada processed data. Processed data itu ya gimana beras itu diproses untuk menjadi sebuah nasi. Nah, terus ketika udah jadi nasi, itu bucket datanya adalah nasi itu bisa disantap langsung atau diolah lagi gitu. Nah, kalau diolah lagi nasi jadi bubur, ya berarti bubur itu adalah bucket datanya. Data matangnya gitu ya. Oke, untuk tentang bagian pertama ini di sini untuk apa itu data engineering ini, terus kemudian adalah bagaimana data itu diproses gitu ya, storage datanya. Kalau di kategorisasikan itu di data itu ada biasanya dua tipe data. Jadi ada data yang terstruktur dan data tidak terstruktur. Kalau yang data terstruktur itu biasanya berisi baris dan kolom ya, kayak kita punya database mahasiswa gitu, atau database karyawan gitu. Nah, itu datanya itu udah data terstruktur gitu ya. Jadi ada nama, ada kolom nama, ada kolom nomor induk gitu misalkan, ada kolom alamat dan lain-lain ya. Nah, itu udah fix gitu ya, udah tetap formatnya gitu. Terus kemudian ada juga data yang bentuknya unstructured, atau datanya ini nggak punya struktur yang jelas gitu ya, nggak punya format gitu, tidak punya bentuk gitu. Dan kalau mau mengambil data itu jadi sesuatu yang bernilai, itu data itu harus diolah. Kayak contohnya kumpulan data PDF. Kumpulan data PDF itu kalau nggak diolah dulu, kita nggak tahu isi data dari file itu. Misalkan kita punya data paper gitu ya, data paper tentang metodologi bla bla bla, atau data berita gitu, berita teks, berita di koran gitu ya. Nah, itu gimana kita mengolah data koran itu menjadi mengolah sentimennya misalkan, atau mengolah topik-topik dari berita di koran tersebut gitu ya. Nah, proses data dari scan-scanan itu atau dari PDF itu harus diolah dulu, ditransform jadi bentuk teks biasa yang bisa mudah dianalisa. Nah itu adalah salah satu contoh data unstructured gitu ya. Atau data foto, data video gitu. Biasanya kan kalau di data science itu kalau mau ngolah foto gitu, misalkan gambar yang paling mendekati gitu, kayak kalau misalkan di Tokopedia gitu, kita bisa memfoto satu produk gitu, terus nanti search dari situ
produk-produk yang mirip dengan yang ada di foto itu keluar gitu. Terus selain dua data terstruktur dan data yang tidak terstruktur, ini sebenarnya ada data yang semi struktur gitu ya. Data semi struktur itu kayak contohnya kalau teman-teman familiar dengan JSON, dengan XML gitu, atau CSV gitu. Nah itu kan sebenarnya data-datanya itu agak ada yang terstruktur, ada yang semi gitu maksudnya ada yang tidak terstruktur gitu ya. Kadang misalkan kalau di JSON itu kan ada ID satu dokumen itu ada ID, misalkan ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin gitu. Nah tapi di dokumen lainnya juga mungkin datanya itu nggak ada ID-nya, nggak ada namanya, cuma ada data misalkan nama orang tua gitu misalkan. Nah itu data-datanya tidak terlalu terstruktur gitu. Apalagi kalau di XML gitu, ya datanya lebih ada pad-padnya sendiri gitu, ada selektor-selektornya tersendiri. Itu untuk di sini ada data terstruktur, data tidak struktur, ada data semi struktur gitu. Terus kemudian untuk data terstruktur sendiri itu ada yang namanya SQL gitu. Kalau teman-teman dari IT mungkin lebih familiar gitu ya. Ini bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengambil informasi tertentu dari database. Nah, data-data kita bisa disimpan di database gitu ya. Terus kemudian kita bisa mengambil data itu dengan cara select gitu misalkan, atau mau update datanya pakai update gitu. Nah kalau di SQL sendiri ini intro sedikit ya. Jika dapat dibagi menjadi 3 bahasa utamanya gitu ya. Kalau di SQL itu ada DDL, Data Definition Language, itu struktur perintah standar ya, perintah dasar untuk kita bisa mengolah data, membuat struktur data. Contohnya membuat database, mengubah database-nya, atau menghapus database. Dan juga kita bisa melihat isi dari database itu ada apa aja gitu, pakai kalau perintahnya itu ada show database gitu. Terus kemudian di SQL sendiri kita bisa melakukan manipulasi data menggunakan perintah create, read, update, dan delete gitu. Kalau create itu biasanya untuk insert data, kalau read itu untuk select datanya, kalau update itu untuk masukkan data ke update itu untuk mengubah datanya gitu. Misalkan alamat kita ada di Sleman gitu, terus pengen ubah datanya menjadi Yogyakarta gitu. Nah, di situ proses untuk mengubah data itu pakai update gitu. Terus kemudian ada juga data control language, ini lebih ke arah mengatur data, mengatur hak aksesnya user untuk mengakses database. Di situ ada grant data atau ada revoke gitu. Nah, terus kemudian untuk SQL ini berfungsi untuk manipulasi dan mengakses database ya. Terus kemudian bisa mengeksekusi query, mengatur hak akses usernya. Selain SQL ada juga NoSQL gitu ya. Kalau perbedaannya, kalau NoSQL itu kayak not only SQL gitu, not only structure language gitu ya, structure query language. Itu kalau SQL itu kan kita kenal dengan relational database. Nah, kalau NoSQL itu tanpa relational database gitu. Terus kalau dari bahasanya ya jelas
Kalau SQL pakai bahasa SQL, kalau NoSQL tidak membutuhkan query yang terlalu kompleks gitu. Kalau struktur, dilihat dari strukturnya, SQL berbentuk tabel. Kalau NoSQL itu biasanya ada key, ada value, terus kemudian ada bentuknya kolom atau dokumen gitu. Terus kalau dilihat dari contoh-contohnya, kalau SQL ada MySQL, Postgre, SQL Server, dan lain-lainnya. Nah, kalau NoSQL ada Redis gitu, ada Redis, ada Mongo. Kalau ada yang tahu Elasticsearch, ya mungkin ada Elasticsearch gitu. Nah, terus kemudian, ini apa namanya? Yang tadi saya sampaikan ada data warehouse dan data lake. Kita kadang dibikin bingung apa sih, apakah itu data warehouse dan apakah itu data lake. Nah, kalau saya analogikan lagi, kalau data lake itu kayak kan danau data gitu ya. Berarti kayak kita punya danau gitu, terus di danau itu ada aliran air gitu ya, aliran air atau sungai yang langsung menuju ke danau tersebut. Nah, kalau di data lake itu berarti kan datanya bisa terisi oleh banyak sumber data gitu ya, banyak datanya dalam jumlah besar gitu. Terus tidak memiliki struktur data tertentu, terus bentuknya karena di sungai ya warnanya misalkan jernih ya itu masuk langsung jernih. Nah, kalau data warehouse bisa dianalogikan airnya tuh bersih gitu ya, nggak kecampur-campur lagi. Kalau misalkan di danau kan ada campuran gitu, misalkan air bekas cucian gitu dan air bekas apa gitu. Nah, terus kalau data warehouse itu kan airnya bersih, terus kemudian terstruktur gitu ya, data udah bersih dan terstruktur, terus bisa dalam bentuk kemasan gitu ya, jadi misalkan dalam bentuk galon gitu. Nah, itu kalau saya menganalogikan kedua data ini menjadi seperti itu gitu. Terus kalau di data warehouse karena bentuknya seperti galon gitu, udah bersih, itu biasanya digunakan untuk membuat laporan bulanan atau laporan tahunan gitu. Terus kalau dilihat dari perbedaannya, di data lake ini bisa mempertahankan semua data. Kalau data warehouse itu bisa didesain untuk tujuan reporting saja. Terus kalau di data lake, semua jenis data bisa masuk. Terus kalau di data warehouse, biasanya berisi data kuantitatif. Terus kalau data lake itu bisa diakses oleh banyak pengguna karena bentuknya danau gitu ya. Dan kalau yang bentuknya galonan air gitu, kemasan, ya yang punya aja yang bisa mengakses data itu gitu. Terus kemudian kalau di data lake itu bisa beradaptasi dengan perubahan, ada air hujan atau ada tambahan air dari sungai mana itu masih bisa ditampung gitu. Tapi kalau air dalam kemasan mau nambahin source data lain juga nggak bisa ditambahkan gitu. Terus kalau di data lake kita mau ngambil airnya itu mudah gitu ya, tinggal bawa timbaan gitu ke danau, ambil serok gitu udah dapat airnya, udah dapat datanya. Tapi kalau di data warehouse untuk dapetin airnya kita harus buka galonnya dulu terus baru dituang, atau untuk dapetin air di dalam galon itu melalui proses yang namanya cleansing data, misalkan harus dijernihkan dulu, harus diolah dulu, terus baru bisa dimanfaatkan datanya. Itu untuk pengenalan tentang data warehouse dan data lake gitu. Terus selanjutnya ini gimana sih proses
untuk mengolah data. Sebelumnya, proses pengolahan data itu sendiri ini adalah proses yang krusial dalam pengolahan data. Proses ini tujuannya untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dari data yang diolah. Nah, terus pengolahannya itu bisa menggunakan cleansing data atau normalisasi. Nah, ini proses-prosesnya ini ada banyak sekali. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita bisa melakukan breakdown lagi ya, datanya untuk bisa diproses sebagai data yang bersih gitu. Terus kenapa sih proses data itu dilakukan? Ya, datanya kadang tidak lengkap gitu ya, ada atribut yang kosong gitu, atau datanya dalam bentuk agregat gitu kan, sering kita dapetin data yang seperti itu. Atau bisa juga datanya tidak konsisten gitu, ada kesalahan data, ada datanya yang outlier dan lain-lainnya. Dan ada juga noise datanya, kadang beda kode, misalkan ada jenis kelamin gitu, ada yang laki-laki, ada yang pria gitu. Nah, proses yang seperti ini kan kalau akan diolah nanti di data scientist atau data analisnya itu kan akan bingung gitu ya. Jadi perlu dilakukan standarisasi gitu ya, atau cleansing itu tersebutnya. Nah, tujuannya ya dari proses data ini untuk dapetin data yang bersih gitu ya. Jadi nggak ada jenis kelamin yang beda tipenya gitu ya. Terus kemudian datanya bisa diintegrasikan dengan lebih mudah dan diolah lebih mudah, normalisasi data. Tapi kadang dengan adanya cleansing atau processing data ini, biasanya datanya bisa berkurang gitu ya. Datanya ada yang nggak lengkap, itu biasanya di-exclude juga gitu. Nah, terus kemudian ada proses scheduling data gitu, penjadwalan untuk melakukan proses data. Biasanya kalau misalkan kita lagi mengakuisisi data atau kita proses untuk cleansing data, itu datanya kan banyak gitu ya, datanya cukup banyak gitu, data yang ditarik banyak. Nah, itu biasanya ada schedulernya. Kadang jalan tiap malam gitu, atau kita lihat data-data penggunaan komputernya gitu tidak terlalu tinggi peak-nya gitu. Nah, itu bisa kita lakukan untuk update data atau narik data gitu. Nah, terus untuk melakukan data engineering itu biasanya kita membutuhkan parallel computing gitu ya. Untuk mengolah data yang banyak itu kan, misalkan di big data tadi yang kumpulan mainan tadi, itu ada banyak orang yang butuh mainan di situ. Nah, itu bisa dilakukan dengan parallel computing. Terus selain itu, untuk di data engineering sendiri, itu biasanya kita juga memakai cloud computing, atau ya kita pakai bantuan komputer yang saling terhubung gitu ya di luaran sana gitu. Gitu biasanya dengan adanya komputer yang saling terhubung ini akan lebih mudah proses datanya gitu, proses untuk data engineering-nya tersebut. Ya, gitu mungkin ya Mas. Saya kembalikan ke Mas Andika kalau misalkan ada pertanyaan.